Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, kans dan peluang Letnan Jenderal Suharyanto sebagai kandidat Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Seperti yang diketahui, bursa calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat kini menjadi sorotan seiring dengan semakin dekatnya masa pensiun dari Jenderal Dudung Abdul Rahman. Terkait dengan bursa penggantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat, para pengamat militer menilai bursa calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu adalah area kompetisi bagi para perwira bintang 3 TNI Angkatan Darat. Mutasi yang terbaru tidak menghadirkan nama baru yang dapat ikut berkompetisi bersama dengan para perwira yang sudah lebih dahulu menyandang pangkat bintang 3. Letnan Jenderal TNI Agus Suhardi, satu-satunya perwira tinggi yang promosi dari bintang 2 menjadi bintang 3 dengan menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 3, sangat kecil peluangnya untuk ikut berkompetisi karena akan pensiun dalam waktu dekat ini. Selain itu, beliau juga satu generasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini, yakni Jenderal Dudung Abdul Rahman. Lalu, apa yang harus menjadi kualifikasi dan tantangan Kasat yang baru nantinya? Sebagai pembina kekuatan dan kesiapan operasional Matra Darat, seorang Kasat semestinya lebih memusatkan perhatian pada bagaimana memelihara, meningkatkan dan memperkaya kemampuan para prajurit dan sarana prasarananya agar mampu menjawab serta mengantisipasi ancaman di masa depan dan tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan negara. Dari kesemuanya itu, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategy Studies, yakni Khairul Fahmi menilai ada 3 orang jenderal bintang 3 TNI Angkatan Darat yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Beliau diantaranya Pangkogap Wilhan 3, yakni Letnan Jenderal TNI Agus Suhardi, Wakil Gubernur Lemhamnas, Letnan Jenderal TNI MS Fadilah, dan Danjen Akademi TNI saat ini, yakni Letnan Jenderal TNI Teguh Arif Indratmoko. Mereka akan pensiun berturut-turut mulai bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2023 ini. Yang artinya, para pengganti mereka lah yang akan lebih berpeluang untuk ikut masuk dalam bursa kandidat Kepala Staf TNI Angkatan Darat bersama dengan para bintang 3 yang ada saat ini. Selain Kepala RSPAD Gatot Subroto yang juga menyandang pangkat bintang 3 saat ini. Menurut Khairul Fahmi, saat ini ada nama Wakil Kasat yakni Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak, dan Kepala Bais TNI yakni Letnan Jenderal TNI Rudianto, serta Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Mereka lah yang paling berpeluang selain karena pengalaman tugas, jabatannya selama ini cukup dekat juga dengan Presiden. Selanjutnya, ada kandidat yang lain yakni Sesmenko Polhukam yakni Letnan Jenderal TNI Teguh Pujoro Mekso dan Koordinator Staf Ahli Kasat yakni Letnan Jenderal TNI Inyoman Kantiasa yang juga merupakan peraih Adi Makayasa. Sosok Letnan Jenderal TNI Suharyanto diperkirakan akan menjadi kuda hitam dan calon kuat untuk menggantikan Jenderal Dudung Abdul Rahman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru di tahun ini. Berdasarkan informasi dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yakni Abdul Muhari, Letnan Jenderal TNI Suharyanto memiliki karir militer yang panjang. Keaktifannya di dunia militer dimulai dari lulus Akademi Militer tahun 1989 dari Kecabangan Infantry Riders. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat kelahiran Cimahi tanggal 8 September tahun 1967 ini merupakan lulusan terbaik Sesko TNI di tahun 2013 dan juga beliau cukup lama bertugas di Kesatuan Kostrad. Di sepanjang karir militernya, Letnan Jenderal TNI Suharyanto sempat menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari Danton, Danko, Yonif Linut 612 Modang di tahun 1989 sampai tahun 1998. Gumil Posenif di tahun 1999. Kemudian menjabat pula sebagai Pabandia Opsops Dam 5 Brawijaya di tahun 2003 sampai tahun 2004 dan Yonif 516 Cakarayuda di tahun 2004 sampai tahun 2005 dan Yonif 500 Riders di tahun 2005 sampai tahun 2006 dan Dim 0832 Surabaya Selatan di tahun 2006. Beliau pun pernah menjabat sebagai Danrem 051 Wijayakarta di tahun 2015 sampai tahun 2016. Ketika berpangkat Brigadir Jenderal, awal jabatannya dimulai sebagai Karo Kepegawaian Setamabin di tahun 2016 sampai tahun 2017
Direktur Kontraseparatisme Deputi 3 BIN di tahun 2017 sampai tahun 2018, juga sempat menjadi Kasdam Jaya di tahun 2018 sampai tahun 2019. Saat bintang di pundaknya bertambah menjadi Mayor Jenderal, beliau menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara di tahun 2019 sampai tahun 2020, Pangdam 5 Brawijaya di tahun 2020 sampai tahun 2021, dan sejak tahun 2021 sampai saat ini ketika berpangkat Letnan Jenderal, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itulah dia, Kans Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang berpeluang menggantikan Jenderal Dudung Abdul Rahman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.